Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Ama MSC dalam RSM pada hari Minggu biasa ke-30. Selamat berhari Minggu dan semoga pada hari Minggu ini Anda mengalami sukacita dalam Tuhan, terutama melalui pujian dan penyembahan di dalam ibadah sabda ataupun ekaristi, tapi juga dalam amal kasih dan juga karya belas kasih yang dilakukan pada hari Minggu ini untuk orang-orang yang membutuhkan uluran dan bantuan kita. Saudara, firman pada hari ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dengan perikop hukum yang terutama. Dikatakan bahwa ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, mereka berkumpul dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini seorang ahli Taurat mencobai Yesus. Dan Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama, terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bertubi-tubi menyerang Yesus, berusaha untuk mencobai Yesus, bahkan dengan hukum yang terutama dalam hukum Taurat pun mereka bertanya dan mau mencoba Yesus soal hukum ini. Dan apa yang mereka lakukan itu tentunya tidak ada ketulusan dalam niat mereka. Mereka hanya mau mencobai, dan kalau bisa menemukan kesalahan, mereka dapat mempersalahkan dia. Tapi Yesus justru menjawabnya dengan tenang dan dengan tepat sekali. Dan hal yang memang pertanyaan ini juga kembali kepada mereka sendiri. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ini persis menampar orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena mereka mengasihi hanya untuk dilihat orang. Mereka mengasihi Tuhan hanya supaya mereka mendapatkan kedudukan dan kehormatan dan mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama, mengasihi sesama. Ini juga menjadi tamparan bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hendak menjebak Yesus, tetapi ini kembali kepada mereka sendiri. Yang mengasihi sesama tidak secara ikhlas, tidak secara tulus, tapi ada maunya, ada maksudnya. Kasih seperti mata kail yang bengkok kembali ke dalam diri sendiri, yang nampaknya keluar memberi tetapi ternyata untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nama baik dan lain sebagainya. Pertanyaan mereka atau mereka hendak mencoba Yesus dengan pertanyaan yang menjebak ini, justru mereka menggali lubang sendiri di mana mereka terperosok jatuh ke dalamnya. Karena mereka mengasihi Allah tidak dengan tulus hati, tidak dengan segenap jiwa. Mereka mengasihi sesama juga hanya untuk dilihat orang dan dipuji. Mereka mencari pujian dan nama baik di dunia ini, padahal hanya satu nama yang disembah, yaitu Tuhan, justru mereka abaikan. Dan mereka mengasihi sesama juga tidak dengan tulus, sehingga semuanya itu hanya label untuk dilihat dan mendapatkan kesan baik saja. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan tulus pada Allah maupun sesama sebagai ungkapan kasih kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pada pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan seluruh kemampuan diri kami, dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kasih kami
sungguh berkenan kepadamu dan kepada sesama kami, menjadi satu pemberian diri tanpa mengharapkan kembali bagi kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.